Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru seimbang. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard. Lahu mulkus samawati wal ard, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Wa qala aidan kullu nafsin za'iqatul maut tsumma ilaina turja'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mautu babun wa kullu nas dakhiluhu. Wa qala aidan la yamutunna ahadukum illa yu'minu billahi. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulul karim wa nahnu insyaallah minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi rabbil alamin. Jam 9 belum dimulai. Saya bilang kenapa belum dimulai? Nah, bilang sebentar Ustaz. Karena apa? Ada dua faktor. Pertama, jamaah baru 8 orang. 6 orang perempuan, 2 orang laki-laki. 2 orang masuk atur-atur kue, 4 orang duduk di depan. Karena lama dimulai, yang laki-laki ini satu minta pamit, Ustaz, saya keluar dulu mau buang air. Maka yang satu itu laki-laki dah aku datangi, kamu mau pergi kau? Kalau pergi kita tidak bisa ke ceramah, tidak ada jamaah. Ku telepon protokolnya, Pak, kenapa belum dimulai ini? Dimana Ki? Nanti kan tanya-tanya Rom, Ustaz. Abar saja Rom. Masya Allah. Sekalinya tidak datang-datang ke bilang mulai nih. Nah bilang tuan rumahnya, Pak, siapa yang protokol Ustaz? Bilang biar saya. Yang mengaji Ustaz, katanya merangkap ini, core ini, yang protokol kah? Kebilang saya ini juga. Biar saya ceramah, saya baca doa juga. 4 kali 1 tidak apa-apa, Gusti. Yang penting mengerti ke Ces. Alhamdulillah Bu, mengerti. Pulang Kak, bonceng 3 Kak. Siapa kebenceng Bunda? Ibu Rima, siapa kebenceng? Ibu Amanda, Ibu Broce, Pak Adi Jaya. Kenapa kita ketawa? Mengerti juga ini Kak? Kita tahu juga ini. Alhamdulillah kalau kita mudah-mudahan mengerti gitu. Bapak Ibu sekalian, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana sehat-sehat Jaki semua? Di sini kanan sehat Jaki? Alhamdulillah. Kemudian sehat juga kantong? Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini begitu banyak nikmat diberikan kepada kita semua oleh Allah. Saking banyaknya nikmatnya Allah ini tidak bisa kita hitung, apalagi kita mau bayar. Salah satu nikmat itu adalah nikmat kesehatan. Karena nikmat kesehatan itu sangat mahal, Pak. Banyak orang nanti sadar bahwa nikmat kesehatan itu sangat berharga ketika dia jatuh sakit. Betul? Makanya nikmatnya sehat itu ketika kita merasakan sakit. Jadi kalau mau kita rasakan nikmatnya sehat, sakit mati. Tapi orang yang beriman, Bapak Ibu sekalian, selagi sehat, mari kita bersyukur dengan jalan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, alhamdulillah Allah kasih berikan kita kesehatan, umur yang panjang sekaligus kesempatan untuk hadir di rumah duka dalam rangka untuk sama-sama memberikan support, dukungan kepada keluarga almarhum. Insya Allah kedatangan kita pada malam hari ini tidak sia-sia di hadapan Allah, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan siapa yang mendatangi majelis-majelis seperti ini, maka itu pahalanya jauh lebih baik daripada sholat sunnah 100 atau 1000 rakaat. Pertanyaannya, ibu-ibu kasih tangan kan? Ini sebelah kanan. Boleh bisa sholat sunnah 100 rakaat? Ibu, bisa? Oh, bisa? Sebelah kiri bisa? Tidak. Jangan
ini 100 rakaat, 1000 rakaat, Bapak Ibu sekalian, tidak usah. Salat tarawih yang baru 2 bulan yang lalu kita tinggalkan. Yang mana kita pilih dan kita kerjakan? 20 atau 8? Tidak kedengar, 20 atau 8? Berarti sangkan lagi. Iya. Tapi Rasulullah bersabda, siapa yang menghadiri majelis seperti ini, majelis ilmu, majelis selawat, majelis syaikur, majelis tasbih seperti ini, itu adalah taman-taman surga yang pahalanya jauh lebih baik daripada sholat sunnah 100 atau 1000 rakaat. Selawat dan salam mari kita senantiasa kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketahui Bapak Ibu, kata Rasul, siapa yang berselawat kepada aku 10 kali di pagi hari dan 10 kali di sore hari, maka pasti akan mendapat syafaatku di yaumul akhir nanti, pada hari kiamat. Maka Bapak Ibu sekalian, perbanyak berselawat kepada baginda Nabi, karena di akhirat pun nanti kita tetap masih butuh dekeng. Iya. Ugana rilino jengga perlu dekeng. Di akhirat juga perlu dekeng, dan dekeng yang terbaik yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk mendapatkan pembelaan dari Rasul, maka banyak-banyaklah berselawat kepada baginda Rasul. Kenapa? Karena setiap kali kita selawat akan dihantar oleh malaikat, disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini selawatnya umatmu ya Rasulullah. Ya ini arena nekanai ini nikmah. Ini siapa salawanannya lawa? 100 kali. Nah, lihat yang balik ke lapor. Ya Rasulullah, ini salawatnya indan nampo. Ada di nampo? Ini di mana ya? Jodoh-jodoh itu. Nakana nabita, ini nakana nampo. Siapa salawatnya? 10. Alhamdulillah, tercatat. Makanya Bapak Ibu sekalian, ini ibadah. Ya, ibadah yang sangat-sangat mulia. Saking mulianya Allah dan Rasulullah, Allah dan malaikat bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Oleh karena itu, wahai orang yang beriman, bersalawatlah kamu sebanyak-banyaknya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, Bapak Ibu sekalian, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari ada daun yang jatuh. Setiap hari pula ada kuncup-kuncup yang tumbuh. Silih berganti, ada yang tumbuh, ada yang jatuh. Begitupun kehidupan manusia. Setiap hari ada yang ditiupkan rohnya ke dalam jasadnya di rahim ibunya. Setiap hari pula ada roh yang dicabut dari jasadnya, yaitu berupa kematian. Dan peristiwa kematian Bapak Ibu sekalian, tak satu pun yang mengetahuinya. Kapan akan datang? Di mana kita akan didatangi? Dalam kondisi apa kita didatangi? Sebuah misteri yang sangat-sangat rahasia. Dan peristiwa ini adalah sebuah peristiwa yang mengerikan, yang paling ditakuti oleh umat manusia. Makanya rata-rata orang takut mengalami yang namanya kematian. Iya. Makanya saya tanya, Ibu, malaki natin? Malaki? Ito, napa milikita? Nanatungkot ni mataan na. Kami si Ipon, piklas aki. Iya. Tidak ada orang yang mau mati. Semua takut akan kematian. Apa yang menyebabkan orang takut mati? Ternyata disebutkan dalam kitab Mizan Al-Amal atau Mizanul Amal yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam. Beliau memberikan penjelasan bahwa ada beberapa faktor yang membuat orang takut mati. Yang pertama adalah karena orang tersebut tidak mengetahui keadaan mati pada saat dia mengalami sakarat. Itu yang dia takutkan. Makanya Bapak Ibu sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam Sunan Tirmizi bahwa sakitnya sakaratul maut itu
adalah bagaikan ada kawat duri dimasukkan ke dalam mulut sampai ke dalam perut. Begitu sampai di perut baru ditaki-taki di besok. Coba kita bayangkan. Iya. Kemudian di hadis yang lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan bahwa sakitnya sakaratul maut itu adalah bagaikan ditebas pedang di tempat yang sama sebanyak ratusan kali. Begitu perihnya yang namanya sakaratul maut. Makanya orang rata-rata takut mengalami namanya kematian. Kemudian Bapak Ibu sekalian, faktor yang kedua yang membuat orang takut mati karena hubbud dunia, terlalu cinta kepada dunia. Banyak orang takut meninggalkan harta benda yang dia kumpulkan bertahun-tahun dengan susah payah. Takut dia tinggalkan rumahnya yang mewah. Takut dia tinggalkan kendaraannya yang mewah yang bersusun. Takut dia tinggalkan deposito tabungan yang ada di bank. Dan yang ketiga adalah orang takut mati karena takut meninggalkan orang-orang yang dia cintai. Seorang istri takut mati karena dia takut tinggalkan suaminya yang dia cintai. Seorang suami takut mati karena dia takut meninggalkan anak dan istrinya. Seorang ibu takut meninggalkan anak-anaknya. Seorang ayah takut meninggalkan keluarganya. Itu yang membuat dia takut mati. Walaupun kita tetap mencintai keluarga kita, tapi ingat, kematian tidak akan menghalangi walaupun kita cinta kepada keluarga. Betul? Betul tidak? Iya. Biar bagaimana cinta ketika kita sudah mati, tidak ada nih juga orang yang mau ikut. Betul tidak? Ini almarhum Bapak Sultan Aprianto ketika meninggal, saya dengar kata ayah beliau, dia tidak sakit, baru makan nasi kuning, tiba-tiba tidak enak perasaannya, jatuh, kemudian innalillah. Walaupun istri tercinta sangat mencintai suaminya, anaknya masih kecil, tapi saya yakin dan percaya ketika dia meninggal, walaupun cintanya, walaupun semasa dia pengantin baru, dia berkata, wahai suamiku tersayang dan tercinta, engkau adalah kekasih dan cintaku selamanya. Dunia ini serasa milik kita berdua. Kita akan mati dan sehidup semati. Tapi ketika sudah mati,